Oke, ini masih ada berapa? 45. Masih ada satu orang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Oh, bentar Pak. Saya coba cek di grup ya Pak. Dinda, Fuadi, A, D, F, F, F. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang stroke ya. Seperti saya sudah bilang sebelumnya, mungkin kita akan memberikan core yang lebih pada kasus neuropusat, yaitu stroke, dan neuroperifer, yaitu pada spine. Tapi secara konsep, prinsip penanganan, kita akan bahas secara umum. Jadi kalaupun misalnya kasusnya A, B, C, D, kalau kamu tahu konsep secara umumnya, kamu bisa. Ya, gitu. Sebelumnya, tapi latihan siapa ya begini? Saya Pak. Siapa itu? Andini Pak. Andini, PNS dan obat sudah selesai ya? Sudah Pak, secara kemarin sih cuma dijelasin via teori, praktiknya dikit-dikit Pak. Kalau saya prakteknya dikit gimana maksudnya? Kan itu masuk pelajaran yang ada praktikumnya kan? Iya Pak, jadi kan dijelasin. Terus praktik dari 3 pertemuan tuh praktiknya kayak cuma sekali gitu Pak. Berapa jam? Dan jadi dari 3 pertemuan seharian itu buat praktek gitu Pak. Cukup dong, udah lumayan banyak. Karena nanti kita akan ngomongin di dua konsep tersebut minimum. Adapun misalnya hal-hal yang lain sudah menjadi tambahan. Ya. Kalau kasus stroke sendiri nih, neuro kemarin siapa? Neuro teori siapa? Tipenya? Saya Pak. Nabila. Stroke sudah dipaparkan kan apa itu dan sebagainya ya, Nabila ya? Sudah Pak. Perbedaan antar perifer dengan sentral sudah ya, Nabila ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Berarti clear. Saya recall dulu boleh? Siap-siap. Saya udah minta sama Ama untuk belajar sedikit ya. Oke, di atas kiri saya tuh ada Clara Herunisa. Hai Clara. Iya Pak. Kita sambil nunggu absen dari sini ya. Clara, kalau tolong jelasin ke saya dong tentang apa itu stroke. Stroke itu ada saya dan Awalia, tolong terangkan nanti sesudahnya bedanya dengan traumatic brain injury ya, TBI. Oke, Clara. Jadi stroke itu ada 2 jenis Pak, ada yang hemorrhagic. Kalau ischemic itu sumbatan, kalau hemorrhagic itu pembuluh darah. Mulai dari what is-nya dulu dong, apa itu stroke? Gimana Pak? Apa itu stroke dulu? Apa itu stroke? Jangan dibagi pembagiannya dulu dong. Apa itunya dulu. Oh gitu. Jadi kalau stroke itu kondisi di mana fungsi neurologis itu mengalami adanya gangguan aliran darah ke otak. Oke. Terus? Ya, terus stroke itu dibagi 2, ada ischemic sama hemorrhagic, karena itu terbagi penyebabnya. Kalau ischemic itu karena adanya sumbatan, kalau hemorrhagic itu adanya pecah pembuluh darah. Halo Pak? Ada lagi? Terus kalau untuk yang kasus terbanyaknya itu di ischemic, Pak. Manifestasi kliniknya gimana? Gimana, Pak? Manifestasi kliniknya gimana? Manifestasi klinisnya manifestasi klinis itu gejala ya?
Manifestasi klinis itu gejala bukan, Pak? Gejala atau ya tulisannya deh. Gimana, Pak? Gejala atau keluhannya apa yang terjadi pada stroke? Keluhannya itu dari spastis, banyak bagian tubuhnya spastis, terus mengalami hipotonus juga, terus dia dari segi face juga Pak, dari wajah gitu, terus sama gangguan bicara paling. Itu Pak. Dan saya harus mereview lagi kalau kayak gini. Oke, Nabila Nur Awalia, bedanya apa dengan TBI? Traumatic brain injury. Di sebelah saya ada Reza, nanti bantuin ya Reza, TBI. Manifestasi dari TBI-nya, Pak. Tom, kamu terangkan tentang apa itu TBI? Apa ini dulu? Oke, silakan. Brain injury. Nabila, ayo. Ini sinyal saya bermasalah atau Nabila yang nggak ngomong-ngomong kok? TBI, Yang dulu dong. TBI dari stroke ya, Pak. TBI itu apa? Terangin dulu. Bingung? Yuk, Reza, bantuin Reza. Apa itu traumatic brain injury? Halo, Pak. Oke, boleh? Nabila? TBI. Halo, Pak. Ya, silakan. TBI itu trauma kepala. Trauma kepala, Pak. Lalu? Hah? Terus gimana? Oh, dia tuh kayak trauma kepala di apa sih namanya? Cedera otak. Dia itu disebabkan dari benturan gitu. Disebabkan dari Oke. benturan. Manifestasi kliniknya gimana, Nabila? Manifestasinya itu dia tuh itu Pak apa sih namanya karena penyebabnya itu dari si eksternalnya gitu, penglihatannya kabur bisa, terus ada rasa berdengung di telinga, terus ada pengecapan berubah, terus lemah, perubahan pola tidur, perilaku atau emosi. Terus ada gangguan memorinya juga, Pak. Halo? Bedanya dengan stroke? Bedanya dengan stroke apa? Kalau stroke itu kan dia tadi hilangnya itu, Pak. Apa sih namanya? Kan. Taruh deh. Taruh. Stroke itu hilangnya fungsi neurologisnya, Pak. Kalau stroke juga bisa dari kan kalau misalnya trauma kepala itu dari faktor eksternalnya, tapi kalau dari si stroke itu faktor internalnya, Pak. Statis gitu. Terus klinisnya gimana? Iya, Pak, kenapa? Klinisnya gimana?
Ya, oke, Reza bantuin klinisnya gimana, Reza? Manifestasi klinik siapa? Enggak. Boleh diulang Pak pertanyaannya Pak? Manifestasi klinis pada traumatic brain injury. Gimana? Tadi kan Clara kan gambarin tentang stroke, walaupun nanti kita review lagi. Nah, kalau traumatic brain injury gimana? Oke. Dia ini Pak, apa? TBI itu dia mencakup kegangguan yang berhubungan dengan pemikiran atau ingatan Pak. Dia mempengaruhi gerakan atau sensasinya, mulai dari penglihatan dan pendengaran, dan emosional juga mempengaruhi juga Pak. Bedanya dengan stroke apa, Reza? Bedanya dengan stroke itu, menurut saya, kalau stroke itu ada ini Pak, adalah bedanya itu di ototnya Pak. Kalau stroke itu ada kelemahan otot Pak, dan fungsi gerak. Kalau traumatic brain injury nggak ada. Dia lebih mencakup apa ya Pak? Lebih mencakup ke Oke, nggak ada yang salah dari omongan kamu semua. Saya cuma nge-recall aja biar kita nggak nyasar ya, paham ya? Di sebelah Reza tuh ada Viola. Viola, saya mau kamu gambarkan, terangkan tentang infeksi pada otak dan sabut otak, meningitis. Apa itu? Dan manifestasi kliniknya. Infeksi Pak di sabut otak. Apa itu meningitis dan manifestasi kliniknya apa? Kalau infeksi berarti dari bakteri, berarti dia kayak demam, terus habis itu ada mual-mual juga Kak. Ayo terus. Ayo, siapapun boleh bantu. Mau ngomong tentang apapun, stroke, TBI, atau meningitis, ya silakan, tolong. Yuk, si ini juga boleh. Kita berbagi. Pak, boleh saya izin menjawab, Pak? Sip, yuk, Abrar. Perbedaan antara TBI, stroke, dan meningitis itu menurut saya terletak pada patologinya. Di mana kalau TBI itu traumatic brain injury yang disebabkan karena faktor eksternal, salah satunya adalah benturan atau kecelakaan. Sedangkan kalau misalnya stroke sendiri, stroke ini adalah penyakit yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor pola hidup. Misalnya, jadi stroke ini kan patologinya adalah ada dua kan, ada iskemik sama hemoragik. Kalau yang iskemik itu kan, mohon maaf ya Pak kalau misalnya saya kebalik, tapi kalau yang iskemik itu karena ada penyumbatan, sedangkan kalau yang hemoragik, saya kebalik ya? Kalau yang hemoragik itu karena pecah pembuluh darah. Nah, ketika itu pecah, ketika pembuluh darah itu mengalami penyumbatan atau pecah, pada akhirnya ada salah satu bagian tubuh yang mengalami diskoordinasi sehingga tidak Office ya? gitu Pak. Jadi kalau misalnya
Halo? Yuk, oke. Sorry, Alma, saya yang nge-freeze apa Abrar yang nge-freeze? Sinyal saya atau sinyalnya Abrar? Sinyal Abrar, Pak. Oke, siap. Sip, Abrar. Sorry, saya nggak bisa dengar. Tolong yang lain, Betul, tambahin ya. lagi. Oke. Oh, oke Pak. Mulai kedengeran lagi. Oke, yang lain boleh? Ini Abrar. Peradangan dari Yuk. membran yang Boleh yang lain? membungkus. Nabila boleh. Nabila Putri coba. Kamu rangkum atau apa yang kamu pikirkan? Kalau perbedaan dari ketiganya, Pak, yang pertama kalau stroke itu dia itu internalnya itu dari metabolisme tubuhnya itu, Pak. Misalnya ada penyumbatan, terus ada pecah pembuluh darah. Terus kalau eksternalnya dari stroke itu di pola hidup yang kurang baiknya. Terus kalau misalnya TBI itu dia disebabkan lebih dari faktor eksternal, itu karena kecelakaan atau benturan. Terus kalau si meningitis ini disebabkan karena virus, Pak. Oke, good. Secara patologi clear ya, seperti itu. Jadi gini, Nabila dan Abrar tuh nyambung secara patologi. Jadi teman-teman, kenapa saya angkatin dulu sebelum kita ngomong tentang how to treat itu, bagaimana intervensinya, kita harus clear dulu di apa itu apa ininya, ya. Kita bedakan antara satu CVD atau stroke atau cerebrovascular disease, CVD ya, atau dibilang stroke, lalu traumatic brain injury, yang satu lagi meningitis. Bisa jadi pelajarannya semuanya digabung, ya. Tapi nanti intervensinya mungkin ada sedikit berbeda. Semua intervensinya bersinggungan dengan patologinya. Benar, 2-3 kasus ini patologinya berbeda. Tapi saya mau underline lagi sedikit ya, tolong ingat. Tentang CVD. CVD itu kan cerebro, artinya apa? Otak. Vascular, artinya pembuluh darah. Lalu disease gitu kan, penyakit. Nah, kalau dibilang apa itu tentang stroke, maka kita tidak langsung ngomong tentang hemoragik atau non-hemoragik. Ya. Pertama, kita akan ngomongin adanya gangguan pada pembuluh darah otak. Ya. Apakah itu pecah atau tersumbat? Ngerti? Jadi nanti ada orang terjadi kelumpuhan nih. Kelumpuhan empat-empatnya gitu kan. Kamu mau bilang apa? Stroke kan? Selama itu tidak ada gangguan vaskularisasi di otaknya, maka kita tidak bilang itu stroke. Ya kan itu empat-empatnya Pak. Kalau setengah gimana? Apakah itu stroke juga? Bisa jadi bukan. Ini case, saya ingat banget berapa puluh tahun yang lalu. Saya punya pasien anak SMA. Zaman dulu anak SMA masih suka tawuran. Sekarang masih nggak sih? Saya nggak tahu. Apalagi kalau pandemi gitu. Saat tawuran, dia kebacok lehernya. Kena arterinya. Ya, sehingga ke otaknya bermasalah. Akhirnya terjadi hemi. Ya, hemiplegia. Gangguan vaskularnya kira-kira di mana? Apakah di otak? Bukan. Maka kita bilang patologinya bukan stroke. Apakah penanganannya seperti kasus stroke? Mungkin sama. Ya. Lagi-lagi, saya ingatkan visio itu bagusnya adalah kita menggunakan diagnosis by ICF. ICF-nya apa? Sama kalau saya mulai freezing kasih tahu ya. Patologinya apa? Kalau misalnya patologinya ada gangguan vaskulasi di otak, maka kita bilang itu stroke. Ya. Nah, sebelum menyebar lagi,
saya juga mau kasih kalian virus tanda kutip tentang pengetahuan bagaimana pembuluh darah itu pecah dan juga menebal. Tadi kan Abrar bilang tentang lifestyle ya, Bro ya, apakah kolesterol atau gula dan sebagainya. Oke, Riza, Abrar, kameranya dihidupin kecuali ada bermasalah dan semuanya. Oke. Nah, bagaimana bisa pembuluh darah itu pecah? Jadi gini, kalian pernah dengar dong kalau misalnya pasien stroke banyak yang harus minum obat gula kalau dia diabetes atau kolesterol yang tinggi maka dia minum obat kolesterol atau hipertensi ya, dan itu dijudge bahwasannya harus minum terus menerus ya, pernah dengar ya. Nah, bagaimana pendapat secara fisiologi gitu kan? Jadi gini, pembuluh darah itu kan punya lapisan ya, di anatomi fisiologi sudah pernah dipelajari ya. Nah, dia bisa terjadi penipisan. Ini saya ngomongin yang sederhananya aja. Penipisan, salah satunya misalnya karena antioksidannya rendah. Apa yang kita makan antioksidannya rendah. Saat terjadi penipisan, maka tubuh akan berusaha untuk melakukan ditambal dong, ya enggak? Kalau misalnya kita ada yang bocor, kita ada yang tipis, maka kita akan melakukan tambal kan. Oke, waterproof apa-apa gitu. Itu adalah peran-peran dari misalnya LDL dan sebagainya, lower density lipid, itu perannya seperti itu, ya, perannya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya proses penipisan terus menerus, bisa jadi ada terjadi penebalan. Nah, saya salah satu yang tidak setuju jika hanya menurunkan atau bermusuhan dengan lemak. Akhirnya semua makan obat penurun lemak aja. Atau tensinya tinggi, hanya diturunkan tensinya saja. Grade ke tensi, misal terjadi penipisan, tensinya tinggi, maka bisa jadi pecah. Ya, itu maka dibilang tadi rata-rata hemoragik. Hal-hal yang bisa membuat pembuluh darah itu menipis, salah satunya paling perannya adalah pola makan. Nah, terjadi gangguan biota di pembuluh darah di usus, ya biotanya itu bermasalah karena apa yang kita makan. Lalu ini kelas tambahan ya secara fisiologi ya. Usus itu kan menyerap makanan kan, ya tolong dipahami. Menyerap makanan, maka dia punya lubang yang bisa masuk makanan, ngerti ya? Makanan bisa terserap. Nah, saat terjadi dysbiosis, terjadi masalah di biota usus itu, permeabilitas ususnya itu akan melebar, lebih besar lagi. Akhirnya bisa terjadi bacterial translocation, bakteri masuk ke dalam. Satu. Yang kedua bisa terjadi namanya endotoxemia, racun masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kalau misalnya racunnya segede gini, permeabilitas ususnya segini, dia nggak akan masuk. Ya, saat masuk endotoxemia dan juga terjadi bacterial translocation, itu berpengaruh ke pembuluh darah, jadi tipis juga. Ya, makanya saya suka mas kalau misalnya melihat pasien-pasien stroke, di sini kan udah masuk ke grup nih. Grupnya kan banyak sebenarnya. Ada yang cuek aja, makannya apa aja gitu kan. Mengurus makanan, padahal dia sedang menambah racun dalam tubuhnya dan juga membuat tadi apa bacterial translocation dan endotoxemia, racun masuk ke dalam tubuhnya. Nah, maka nggak cukup cuma turunin tensi, turunin gula, turunin kolesterol. Oke, itu pencernaan. Yang kedua, yaitu adanya dehidrasi, ya kurang cairan. Dehidrasi membuat pembuluh darah juga jadi lebih tipis. Ya. Itu juga terjadi. Apa yang membuat dehidrasi? Contohnya yaitu minuman-minuman yang sifatnya merangsang diuretik. Apa contohnya? Kopi, teh, ya itu
gitu kayak saya hari ini saya ngopi nih, maka harus dibalas dengan air minum yang banyak, air putih yang banyak. Ya, minuman terbaik itu air putih, tidak clear. Masuk juga teh, diuretik, airnya keluar. Oke. 1, 2, 3. Itu adalah antioksidan. Ya, sehingga terjadi oksidatif. Zat yang sifatnya oksidatif, contohnya apa? Rokok. Ya, saya suka ngenes kalau misalnya di grup Facebook gitu kan, udah makannya nggak bagus, di sebelahnya ada rokoknya, itu berarti kan niat banget, udah tahu udah kena stroke. Tapi mungkin secara pengetahuan belum sampai. Ya, ini saya tularkan duluan ke kalian. Biar kalian tahu secara komprehensif, bukan cuma penanganan pasca stroke-nya, tapi secondary prevention-nya harus tahu. Kan punya keluarga kan, punya bapak, ibu dan sebagainya. Ya, itu kita harus tahu bagaimana membenarkan tanda kutip kesehatan pembuluh darah. Ya, atau apa? Yang pertama, hindari gut dysbiosis, bagusin biota ususnya, jangan makan yang aneh-aneh. Ya, banyakin antioksidannya. Yang kedua, pertahankan cairan dalam tubuh, jangan sampai diuretik, jangan sampai dehidrasi. Yang ketiga, antioksidannya bagusin. Antioksidan ada di mana? Ada di buah dan sayur. Ya. Hari ini ada yang apa ya? Migrain atau apa saya nggak, atau vertigo, nggak usah tawa-tawa, nggak usah senyum yang disebutin. Saya nggak akan sebutin namanya. Oke. Nah, migrain juga salah satunya adalah kasus di kanalit semsekular, itu butuh banget elektrolit. Saat kita makan dengan bagus, itu akan membaik juga. Oke, clear sampai sini stroke penyebabnya. Oke, tinggal manifestasinya tergantung area yang terkena. Ya, apakah di cerebrum, otak besar? Cerebrum kan dibagi-bagi juga di frontal, parietal, ya. Lalu di otak kecil itu nanti ada sub-subnya juga, atau di batang otak. Apakah semua kasus stroke menyebabkan kelumpuhan? No. Kamu bayangkan kalau misalnya kenanya di pusat pernapasan. Pasiennya oke-oke aja, lari juga bisa. Tapi jika terjadi perdarahan hebat, maka dia nggak nafas, akhirnya lewat. Ya nggak? Ada pasien juga yang masih bisa jalan, bergerak, tapi kena ke corpus callosumnya, sehingga bermasalah untuk proses bergerak. Paham nggak? Nih, coba deh. Semua angkat tangannya deh. Angkat tangan kanannya, naik ke atas. Oke, angkat tangannya. Semuanya nge-freeze, bisa Nabila ini di tempat saya. Oke, mudah-mudahan. Saat kita angkat tangan, kita mikir nggak? Angkat tangan itu adalah seperti ini. Ya, turun. Nah, turun semua. Nah, orang-orang dengan gangguan apraksia, misalnya, dia nggak ngerti. Oh, angkat tangan itu kayak begini. Ya. Tapi kalau lihat atas kekuatannya, dorong yang kuat. Ya. Atau ada yang gangguan agnosia, angkat tangan. Kan? Dia sendiri nggak ngerti tangan itu apa. Bukan berarti dia nggak ngelihat. Tanya lah. Coba kita ini apa? Ini tangan kan? Tapi orang dengan agnosia nggak ngerti ini adalah tangan. Akhirnya nggak bisa bergerak juga. Alma udah share video saya Alma ya tentang motor kontrol ya Alma. Oh iya Pak, lupa Pak, maaf Pak. Belum Pak. Nanti saya share habis. Tolong di-share tentang apa itu motor kontrol dan sub-subnya apa saja, biar kita paham bahwasanya kasus pada stroke atau yang lainnya itu tidak selalu tentang kuat-kuatan doang ya, tentang MV. Oke Pak. Oke. Nah, maka stroke akan mempengaruhi yang di mana yang dia terkena, area yang mana yang dia kena. Penting untuk memahami brain map namanya, brain mapping. Ya, brain mappingnya apa, map di mana. Nah, fisioterapis juga sangat disarankan untuk memahami, untuk membaca tentang scanning dan juga MRI. Ya, ini banyak sinyal-sinyal kalian. Pokoknya lihat stroke ditangani aja gitu, tanpa lihat brain mapping. Akhirnya pemahamannya
tentang strategi bagaimana kita mentreat. Misalnya ini, kasusnya tegang dan juga sensoris dalam proprioseptif. Ya, kita latihnya gebiah-uyah semuanya, pokoknya latihan pasif, aktif dan sebagainya. Padahal yang dibutuhkan apa? Banyak latihan yang sifatnya melatih aproksimasi, melatih buat proprioseptif, pengenalan dan sebagainya. Atau yang tadi saya nggak bisa gerak karena agnosia, maka kita harus melatih dulu tentang body scamming-nya, mungkin kerjasama dengan profesi lain, okupasi terapi gitu kan, untuk memahami apa itu tangan, apa itu, mulai dari wajahnya apa aja itu. Bahkan gini, saya punya pasien, kalau saya pakai masker gitu kan di depannya, terus saya bilang, Pak, sebutin apa yang ada di muka. Dia akan lihat-lihat gitu kan, apa aja ya, dia mata kelihatan dan alis. Tapi jangan ditutup ini, dia nggak bisa sebutkan sampai segitunya. Sampai segitunya dia nggak bisa sebutkan apa yang di belakang itu. Oke. Nah, geser ke traumatic brain injury. Tadi CBD clear ya, bahwasanya kenanya di vaskularnya. Bagaimana kalau misalnya traumatic brain injury? Nah, maka seperti penamaannya is traumatic. Traumatik berarti ada trauma, benar ya? Traumatic brain injury. Ya, biasanya disertai dengan perdarahan. Apakah perdarahannya di mana? Perdarahannya disesuai dengan yang terkena. Ya. Traumatic brain injury dengan stroke hemorrhagic ada kesamaan, karena rata-rata ada perdarahan. Lalu terjadi namanya TIK. Apa namanya TIK itu? Tekanan intrakranial yang meningkat, ya, TIK-nya meningkat, maka nanti dia timbul akan mual. Tadi kemarin siapa yang meskipun neuro siapa bukan ya? Saya, Pak. Nabila udah diterangin kan ya tentang bedanya hemoragik dan hemoragik, udah ya. Terus klinisnya gimana, udah ya? Udah, Pak. Hemoragik dan hemoragik apa? Kalau yang hemoragik sama iskemik itu yang di stroke, Pak. Oke. Terus bedanya gimana? Kalau dari awal kita melihat terusnya, oh ini hemoragik ini hemoragik, gimana? Kalau yang iskemik itu karena ada penyumbatan, Pak. Terus paling banyak terjadi. Kalau yang hemoragik karena ada pecah pembuluh darah di otak. Oke, kan itu sesudah pemeriksaan, scanning. Kalau pertama kali ngelihat ketemu, gimana? Klinisnya gimana? Diajarin nggak? Belum, Pak. Kalau yang satu-satu baru diajarinnya itu gejalanya secara umum stroke-nya itu. Nah, gini, kalau gejala atau manifestasi kliniknya sesudahnya itu mungkin bisa jadi sama. Karena dalam arti kata dia kan tergantung terkena di areanya kan. Karena yang saya mau tanya adalah saat kamu ketemu orang nih, terus kita curiga stroke. Dari situ kita harus bisa bedain antara ini kemungkinan hemoragik, ini iskemik. Itu real. Saya merasakan berkali-kali diketok pintu jam sekian malam, yang mau jam 2, jam berapa, lalu kita lihat. Itu penting. Ada yang sudah baca belum? Tidak ada. Oke, jadi pelajaran teori ini Nabila, gimana nih Halma? Oke, kita pas saja ya. Oke. Stroke hemoragik lebih mengancam nyawa, clear, karena dengan perdarahan. Ya. Tergantung dikenanya, apakah di cerebralnya atau di meningesnya, di selaputnya, itu bisa juga perdarahan. Salah satu yang paling khas adalah terjadinya tekanan intrakranial yang meningkat, seringkali terjadi muntah misalnya. Lalu stroke hemoragik lebih
lebih beresiko terjadinya penurunan kesadaran. Ya, jadi kalau misalnya ada case, terusnya melihat makin lama kok makin ngantuk, nggak bangun, gitu kan? Hati-hati curiga dengan hemorrhaging. Tapi khas nyeri kepala hebat itu khas banget. Ya. Stroke iskemik juga ada yang kepala hebat, tapi nggak selalu. Ya. Karena apa? Karena bedanya saat kita transfernya itu loh. Sampai sini nggak diajarin ya Nabila bagaimana transfer gitu, membawa pasien. Waktu itu dikasih lihat videonya Pak di YouTube. Oke, jadi gini, whatever yang udah diajarkan, saat kamu menemukan terjadinya kasus stroke, siapapun itu, naudzubillah, mudah-mudahan bukan keluarga kita, jangan pernah melakukan erect sitting, duduk tegak kayak gini, atau flat, supine position, ya. Kalau dia tegak begini, jantung akan susah untuk memompa kan, dia akan naikin tensinya untuk makin jadi, ya. Atau terlalu flat. Kalau flat begini, kamu paham kan? Darah kan lebih gampang di posisi flat. Maka kalau ada perdarahan terjadi perdarahan lebih hebat lagi. Ya. Maka apa yang baik? Yaitu floor position. Jadi posisinya adalah semi, kira-kira 45 derajat, supine position. Bayang, Bang Syamil. Oke, rantai. Sana aja. Sana. Kelihatan nggak? Terentang saya. Oke. Jadi pasiennya dia agak, ini saya nggak punya bandel banyak ya, agak setengah seperti ini, dan ini diganjel juga, tekuk mas. Nah, jangan. Oke. Jadi pasiennya itu bersandar kayak gini. Kalau misalnya kamu nggak punya ini, maka ada orang yang di sini, seperti ini, tekuk lututnya, jangan jauh-jauh. Nah, di bawahnya itu dikasih bantal lagi. Tapi dia juga tidak boleh tegak begini, ya. Nanti bawahnya seperti itu. Misalnya bisa jadi ada keluarga di sini dan pegang seperti ini. Ya, transfernya. Itu tepuk, dikit, kasih bantal. Oke. Kita bilang floor position ya. Gunanya apa? Jelas, kayak tadi yang saya bilang. Untuk tidak terjadi perdarahan hebat. Begitu juga pada kasus TBI juga seperti itu. Kan kita menghindari untuk terjadinya perdarahan makin hebat di area tersebut. Clear? Kalau meningitis nggak begitu penting, nggak begitu, karena dia sifatnya infeksi, ya. Tapi meningitis pun bisa terjadi rapuh pengudara dan pecah udara, ya. Makanya saya gabungin semua karena bisa jadi manifestasi kliniknya sama. Cuma dengan kata Abras, kata Nabila, patologinya berbeda. Maka kita ada safety-nya. Contoh safety-nya. Pasien dengan hemoragik, maka akan dipantau berapa cc perdarahannya jika dia non operatif. Lalu yang komprehensif adalah dilakukan scanning ulang sudah 2 minggu. Nah, kita akan bekerjasama dengan dokter neuro untuk berapa derajat ini pasien boleh duduk. Nah, sedetil itu. Kalau boleh saya curhat sedikit, 98 bapak saya kena stroke. Nah, stroke, saya semester 1 di fisioterapi. Nah, sorry. Seharusnya saat ke UGD, saat itu juga harus dilakukan scanning. Karena harus tahu apakah ini hemoragik atau non hemoragik, ya kan? Berapa cc hemoragiknya. Untuk apa? Untuk menentukan obatnya harus dikasih apa. Kamu bayangkan kalau misalnya dia hemoragik lalu dikasih pengencer darah, kayak apa? Makin kan? Makin darahnya makin encer.
Atau kamu bisa bayangkan kalau misalnya itu hemoragik, lalu tetap boleh duduk 90 derajat, kamu bisa bayangkan tensinya makin naik dan akan makin pecah. Bapak saya di scanning itu hari ketiga, terus masih tetap harus mau bangun dan sebagainya, mau wudhu, diangkat-angkat. Padahal kalau yang standar, pasien itu kan kadang-kadang nggak sadar ya, dan nggak tahu apa maunya. Kita bisa sampai strain, maksudnya diikat pasien itu untuk nggak boleh bangun. Nah, kita yang waras, tanda kutip yang sehat, nggak boleh ngikutin pasien yang sakit, karena kita tahu apa yang terbaik buat pasien kita. Itu sedetail itu. Hari kelima bapak saya meninggal. Ya saya berpikir, wah, sesudah kesini baru tahu, ini nggak ideal banget penanganan bapak saya. Nah, kamu kalau jadi fisio, jangan pernah berpikir fisio itu aja. Cuma ngomongin tentang nyeri, ngomong tentang ini. Enggak. Kamu tuh ngomongin tentang nyawa. Kamu tidak treatment pasien kamu, misalnya kasus pada paru-paru, itu akan mempercepat dia lewat. Jujur. Kamu nggak bisa untuk tes physical therapy, itu tanda kutip kamu sedang mempercepat malaikat Israel untuk mencabut nyawa. Terlepas dari ngomongin tentang ajal ya. 2 hari yang lalu pasien COVID saya meninggal. Saya sudah tidak pegang selama 4 hari dan saya bukan jadwal saya untuk treatment dan itu sudah membaik. Saya nggak tahu bagaimana terjadinya meninggal. Padahal pasiennya sudah sehat, sudah negatif, ya, sudah tinggal pemulihan untuk endurance. Terus yang saya dapat informasi beliau meninggal. Saya belum tahu. Saya kenal dengan keluarganya, saya kenal dengan istrinya. Ya. Saya punya teman sejawat yang COVID bahkan sampai ICU berlama-lama. Lalu kita bisa pantau. Datang hari pertama fisio, oksigennya masih 15 liter. Kamu bayangin 15 liter kayak gimana? Banyak. Hari kedua turun sampai hari selanjutnya bisa sampai 4 liter sampai 2 liter dan beliau bisa keluar dari ICU. Itu peran siapa? Peran kita. Jadi kalau ada yang masih berpikir misalnya fisio cuma sekedar no, kamu salah. Atau berpikir ini mah gampang terketuk aja, kamu salah banget. Ya, kalau kamu ketemu saya terusnya saya recall banyak tentang pengetahuan, karena saya tahu jadi dia itu tidak mudah dan butuh otak yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya saya tahu-tahu belum ngajar udah recall duluan gitu, karena saya nggak mau nyasar gitu. Nanti kita ngomongin apa, kamu basicnya nggak kuat, ngerti ya? Lagi kalau nggak diginiin tidur kan, ngantuk. Oke, sip. Tadi meningitis jelas dia radang selaput otak. Manifestasi klinisnya bisa jadi berbeda sama, hanya saja patologinya berbeda. Ingat ya sampai sini ya. Nanti intervensinya bisa jadi sesuai dengan fungsionalnya. Oke. Oke, Alma, sorry kita absen, terlalu hot aja nih kita. Pak. Ya. Oke, semuanya on cam dulu ya. Ini Sabrina saya belum on cam, Adinda juga belum on cam, sama Dodo belum on cam. Coba silakan on cam dulu. Oh, mungkin sinyal kali ya, Pak. Oke, semuanya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, siap. Oke. Dari seluruh kasus mau TBI, CVD, meningitis, and all cases yang sifatnya paralyzing, yang nggak bisa bergerak, yang harus bed rest lama,
Yang perlu kamu ketahui adalah pertama kali apa kebutuhannya, yaitu kasus paru. Ya, karena ini sifatnya praktikum komprehensif, maka kita akan coba berbagai macam intervensi. Oke. Kenapa kasus paru? Karena saat bed rest maka kita akan terjadi resiko apa? Pneumonia, infeksi pada paru. Pneumonia, adanya masuk bakteri pneumococcus di paru. Jadi bakteri itu jangan dianggap misalnya dia masuk tiba-tiba masuk. No, bukan. Bakteri itu kan makhluk hidup yang mencari apa istilahnya? Nesting, apa sih, nyari sarang gitu ya? Nyari tempat yang nyaman, ngerti kan? Nyari tempat yang nyaman. Tempat yang nyamannya bakteri itu pneumococcus adalah paru-paru yang banyak cairannya. Ya. Jadi jangan ini juga saya sedikit brainwashing sedikit. Jangan berpikir misalnya kita harus menghindari pneumonia gitu kan, menghindari bakterinya. No, ini semua ada bakteri di mana-mana. Tinggal kamu sebagai induk semangnya, kita sebagai nestnya itu, apa sih bahasanya? Induk semangnya ya. Itu jangan kasih tempat yang apa namanya, cocok gitu untuk berkembang biaknya bakteri. Pneumonia sangat cocok di paru-paru yang banyak lendirnya. Bed rest membuat paru-paru banyak lendirnya. Maka intervensi pertama kali ya chest physical therapy. Apa yang harus dikasih? Satu, pola nafas paling efektif. Removernya apa kalau pernafasan? Remover pernafasan. FTD siapa sipennya? Saya, Pak. Siapa itu? Bayu, Pak. Bayu. Oke, Bayu. Remover, kasihan ya si penelitiannya. Bayu, remover pada otot pernafasan itu apa? Removernya? Otot pernapasan, Pak, diafragma. Diafragma. Oke. Removernya diafragma, Bayu. Clear? Confirm? Gimana, Pak? Jadi remover otot pernafasan adalah diafragma. Confirm? Ya. Oke. Kalau diafragma berarti pola nafas apa yang dilakukan? Diaphragma breathing. Oh iya, Bayu. Asnur, pola nafas apa yang menggunakan diafragma? Apa, Pak? Pola nafas apa yang menggunakan otot diafragma? Perut, Pak. Oke, atau kita bilang Abdominal. breathing. Abdominal breathing. Oh iya. Good. Ayolah, pede lah, pede. Dikit lagi menjadi fisioterapis, ngomongnya harus bagus ya. Pernapasan perut atau abdominal breathing. Maka pertama kali kita harus melatih abdominal breathing. Oke. Pegang semua perutnya dan dadanya. Ya. Start from expiration. Maka kamu bisa blow out dulu. Yuk. Kecilin perutnya. Lihat saya dulu. Saat ngecilin perutnya, perut kamu yang masuk ke dalam. Ya. Oke. Lalu nafas, tarik nafas. Perut kamu gedein, dadanya nggak boleh ngangkat. Yuk, dicoba semuanya. Tiup dulu. Dadanya nggak boleh gerak. Lalu nafas dalam. Perutnya gedein. Kalau ada dadanya yang terangkat, banyak salah. Ayo coba 1, 2, 3. Tiup dulu. Nafas dalam. Alif salah, kita salah. Yuk. Tiup lagi. Nafas dalam. Tiup lagi. Vanessa, fokus Vanessa, ayo Vanessa.
Perutnya kecilin lagi, dadanya jangan gerak. Oke. Paras, mana bajumu? Nggak ganti baju kamu. Cuci, Pak. Oke, Tio. Sip. Pertanyaannya, kalau abdominal atau diafragma, gerakannya dari mana ke arah mana, Ali? Gerakan apanya, Pak? Gerakan ototnya dari arah mana ke arah mana? Kayak begini nih, bisa gerakannya begini ya. Kalau abdominal tuh kayak gimana? Ke arah mana? Kalau diafragma, kalau misalnya kita inspirasi, dia kontraksinya itu ke arah bawah, Pak. Cuma kalau misalnya inspirasi melengkung ke atas. Ya, ke arah bawah. Kalau ke arah bawah, berarti sesuai dengan gravitasi atau melawan gravitasi? Sesuai gravitasi. Kalau ke arah bawah kan, Pak? Ya, betul. Ini saya ngomongin logik. Berarti kita lebih nyaman diaphragmatic breathing saat posisi tegak atau terlentang? Saya lagi, Pak. Kalau misalnya pas posisi tegak, Pak. Tegak, karena dia sesuai dengan gravitasi. Itulah salah satunya kenapa orang dengan makin tinggi itu lebih mudah nafasnya dibandingkan terlentang. Dengan kata lain, kalau kita banyak terlentang, maka diafragma juga tidak optimal. Ya, sisi lain, otot lain selain diafragma, otot apa? Kainan untuk inspirasi. Halo, Faina. Saya cuma bisa sampai jam 10 nih. Ya, kedengeran. Alivia Zahra. Otot apa? Otot interkostal, Pak. Interkostal, ini di mana? Di dada? Oke. Iya, Pak. Pernapasan dada. Kira-kira menurut Alivia, lebih mudah posisi duduk atau posisi terlentang untuk dada? Terlentang, Pak. Kenapa terlentang? Oke, dada ini bernafas, arahnya dari mana? Kalau tadi kan diafragma dari atas ke bawah. Iya. Kalau dada dari mana ke mana, Alivia? Ganti deh, Inas. Nafas dada, arahnya dari mana ke mana, Inas? Dari dalam keluar. Jadi kalau misalnya inspirasi dia melebar, kalau misalnya ekspirasi dia merapat. Oke, saya mau anatomi aja. Depan, belakang, atas, bawah. Depan belakang. Dari mana ke mana? Atas bawah. Atas bawah nggak mungkin. Jangan nggak ke bawah. Dari sini, dari belakang ke depan. Ke depan. Ya kan? Saat dia nafas, dada kita ke depan. Terutama ke depan. Nah, saat dia ke depan, lebih mudah mana? Terlentang atau duduk? Biologi. Terlentang. Tidak. Saat tenang kan dia begini, dia akan melawan gravitasi, lebih berat. Saat duduk, dia tidak melawan gravitasi secara langsung. Maka positioning cukup gitu kan ke arah tegak adalah sangat bagus untuk kasus pada paru. Lebih tegak, diafragma kita makin ngikutin gravitasi kan, maka nggak ada tahanan gravitasi. Buat otot dada juga dia tidak terlalu banyak melawan gravitasi. Nah, itu logiknya biar nyampe. Kenapa sih saya suruh duduk dulu gitu kan? Karena buat paru-parunya bagus. Nah, paru-parunya bagus saat duduk. Iya, karena otot pernapasannya, diafragmanya akan sesuai dengan gravitasi, maka lebih mudah bernapas, dadanya juga nggak melawan. Saya tanya deh, ini asmatik siapa asmatik? Yang asma? Siapa ya? Dinda ya? Dinda. Itu siapa ya? Yang masih suka serang. Asma kalau terlentang sama duduk enakan mana? Clear, duduk lah. Nggak bisa terlentang, ngapain nih? Logiknya jalan seperti itu. Oke, kita mulai ke intervention ya. Pertama adalah positioning. Dan sebelumnya adalah breathing exercises, terutama abdominal
breathing. Lalu mulai segmental breathing. Saya nggak perlu ngajarin terlalu banyak kan? Atau perlu saya ajarin? Bayu, clear deh Bayu. Kamu Udah, bisa? Pak. Hah? Udah Sudah. bisa abdominal breathing gimana ngelatihnya? Sudah kemarin Senin praktek gitu kardio. Kardio. Gimana palpasinya? Iya, Pak. Palpasinya di mana? Untuk Abdominal breathing. Abdominal breathing. di diafragmanya, Pak, di antara di tengah-tengah perut sama dada. Arahnya kemana? Tangannya nih, palpasinya. Ke bawah. Ya, nggak clear, nggak clear. Nasi. Nggak clear. Bang, Samil, sini nak. Nggak clear, dengan saya review aja ya. Tentang dulu, Bang. Oke, tentang dulu. Tentang kita anggap. Oke, ini kita anggap floor position ya. Lebih tinggi ya, mundur kita. Ini kelihatan nggak? Halo, Alma? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini diafragma ke sini ya. Ini diafragma kan ke sini kan? Dia bergerak dari sini, yang awalnya ke sini, jadi ke sini kan? Maaf Pak Iman, nggak kelihatan. Aduh, iya salah arahnya. Mati, Pak. Ini arahnya kan ke sini kan? Maaf Pak, Kameranya nggak ada, Pak. Videonya nggak dibuka, Pak. Tertarik langsung mati. Sorry. Dah. Kelihatan? Ini kontrasnya kan ke sini. Oke, saat dia relaksasi dia akan begini kan? Nah, berarti dia arahnya itu kan ke bawah. Maka kamu sebenarnya begini aja sudah bisa sebenarnya. Coba napas dalam Bang. Napas, gedein perutnya, naik ke atas. Nah, tapi lebih dia lagi kamu bukan cuma ke arah posterior, tapi ke arah posterokranial. Nah, napas dalam, dorong, relax. Ya, bukan cuma ke arah posterior. Karena dia ke atas, maka kita akan kasih lawanan posterokranial. Ya, kebayang, makanya saya angkat tentang bagaimana gerakan ototnya. Termasuk kalau kita ngomong segmental. Buat segmen. Tiup panjang, start dari brow out, keluarin dulu ya, tiup lewat mulut. Nah, tiup. Kecilin, tahan sedikit, napas dalam. Kasih tahanan, and up. Nah. Oke. Apa sih kita, kalau kamu belajar PNF, akan memberikan resistensi dan arahan gerak. Ya. Clear sampai sini, ngerti? Oke. Breathing exercise all case yang sifatnya bed rest kerjain dengan atau tanpa ada keluhan. Berarti semua case sampai ke depan yang sifatnya rest, istirahat terus bed rest, kamu kasih breathing exercise. Ya. Apakah itu sudah ada lendirnya atau belum? Karena itu secondary prevention atau first prevention dari pneumonia. Oke. Secara konsep, lanjutannya adalah intervensinya adalah positioning. Terus ya, positioning. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, standing and walking. Udah, itu doang. Standing and walking. Ya. Pertama tentang positioning. Sudah diajarin sama Bu Triana tentang posisi-posisi stroke dan posisi antispastik. Saya mau harus review lagi nggak? Nggak usah ya. Ini udah banyak yang ngangguk.
Nggak usah? Udah 5 pillows atau 6 pillows sudah? Hello, Alma udah ada belum pelajaran tentang 5 bantal, 6 bantal? Belum, Pak. Katanya tadi udah positioning. Belum? Oke, sip. Kita ngomong tentang positioning. Pertama kalau dia supine position, misalnya ini sudah tidak ada hemorrhagic gitu ya. Supine position, tidak bisa dikit sama. Oke, tenang dulu. Tenang. Oke, bisa. Salah satu resiko pada gangguan saraf pusat itu kan spastik kan? Apapun itu, yang apakah itu TBI, CVD, atau meningitis, bisa jadi spastik. Dan kebalikannya, pada kasus perifer nggak ada spastik. Jangan lupa, saya nggak mau review lagi, ini pasti harus sudah tahu. Oke. Positioningnya pun harus mempertahankan agar dia spastik. Salah satunya adalah upper arm-nya jika memungkinkan ada di luar. Kalau spastik pada upper ekstremitas adalah fleksi. Ya. Semua pasien kadang-kadang dia menarik tangannya ke sini. Ya, tangannya ke sini. Maka kita usahakan dia ada di luar. Jika memungkinkan posisinya seperti ini. Ini kelihatan? Kalau nggak bisa di sini. Kalau nggak bisa di sini. Tapi jangan menaruh tangan di sini. Kita akan merangsang dia makin spastik. Ya. Untuk lower extremity, pola spastiknya adalah ekstensi dan plantarfleksi dan extorotation. Makanya ada circumductive gait. Circumductive gait clear ya? Apa itu? Halo? Yang dia jalannya muter-muter. Nabila udah diajarin tentang circumductive gait? Sudah, Pak. Sudah, oke. Maka preventionnya adalah interrotation, semi-flexion. Ya, jadi kamu bisa ganjel ini 1, 2. Internal rotasi. On supine position. Kayak begini. Oke, jangan dia begini. Ganjel. Selain itu juga on supine position kamu akan lihat beberapa titik dia menumpuk di bed kan, sini, terus pinggul, ini, itu resiko terjadi apa? Namanya lucus decubitus, luka. Ya, sebenarnya kalau dilakukan mobilisasi positioning berganti-gantian nggak akan terjadi. Secondary preventionnya kalian boleh kasih ini kayak handscoon, diberikan air lalu taruh di sini gitu kan. Atau kalau misalnya di rumah sakit bednya udah ada yang bed anti decubitus. Tapi kalau nggak semuanya punya kan, di rumah nggak punya. Tapi kalau misalnya kita pastikan masing-masing per 1 jam, standarnya per 2 jam ya. Tapi kalau keluarganya ada, maka tidak terjadi decubitus. Ya. On supine position. Sekarang set lying. Kan dia nggak mungkin rentang terus nih. Set lying. Bagaimana melakukan set lying-nya? Ini yang hemi ya. Lalu kita minta tepuk. Saya kelihatan semua. Ininya kita jauhin dulu tangannya. Ya. Lalu kita minta lock roll. Tangannya taruh sini. Ini kan dia masih kuat nih. Kita minta 1, 2, 3. Set. Ya. Ininya diganjel. Lalu tangannya juga diganjel. Atas badan, habis itu didorong, ditarik. Posisi yang hampir sama juga di yang hemiplegicnya. Misalnya ini yang plegia juga seperti ini. Jangan sampai tangannya jatuh kayak gini ya.
Karena apa? Dulu kita ada belajar tentang glenohumeral, di mana kan kaputnya nggak masuk kan ke tabung glenoid, maka resiko terjadi apa? Subluxasi. Ya, maka kita ganjel full. Oke, clear. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Positioning? Tidak ada. No stage. Oke. Yang kedua, namanya mobilisasi pasif. Ada kasus stroke. Jadi apa aja gerakannya? Semua gerakan. Nanti saya lebih suka ngikutin patternnya PNF. Ya. Kasih tahu saya satu pattern PNF. Nurul, untuk upper extremity. Pattern mana ya? Aku lupa lagi ya Allah. Where's Nurul? Nurul menghilang layar saya. Ini siapa yang keluar layarnya? Nurismi aja deh. Nurismi, tadi saya satu pattern PNF yang kamu tahu. Untuk upper. Upper itu ada ekstensi, abduksi, sama internal rotasi. Ekstensi, Abduksi sama internal rotasi. ekstensi, abduksi, internal rotasi. Oke. Dan kebalikannya? Fleksi, adeduksi, sama eksternal rotasi. Oke. D2-nya? Kenapa, Pak? Kan itu ada D4, D1, D2, D3, D4. Hafal nggak? Apaan tuh? Kalau fleksi apa aja? Fleksi, abduksi, eksternal rotasi. Oke, sip. Saya ambil yang itu dulu. Tenang. Kelihatan? Oke. Saya ikutin di sini aja. Oke. Fleksi, abduksi, rotasi, maka di awalnya ekstensi, abduksi, dan interrotasi ya. Pegang dan ke atas. Lalu pegang lagi dan ke bawah. Pegang lagi ke atas. Pegang lagi. Oke, apalagi tadi Ismi? Yang fleksi? Fleksi, adeduksi, eksternal rotasi. Oke, maka start dari ekstensi, abduksi, dan interrotasi. Lalu kita pegang ke fleksi. Nanti dipraktekkan ya. Oke. Adapun misalnya kita mau per segmen boleh-boleh aja. Misalnya shoulder, apa aja gerakannya? Walaupun mubazir kata saya. Kita boleh, jangan lupa ya ini kasus pasiennya stroke, terusnya kadang-kadang dia tidak merasakan atau bahkan masih di ICU, kamu handle with care ya. Misalnya abduksi. Pegang abduksi seperti ini dan cuma 90 derajat aja. Kalau kamu mau lebih lagi kamu harus putar. Ya. Lalu internal external rotation, fleksi abduksi, ya sampai ke jari-jari. Ya, harusnya saya sebelah sana ya pegangnya. Ya. Lihat.
Kalau kita mau pegang wrist, kalau kita mau pegang wrist, berarti fiksasi di proksimal, lalu ke distal 1. Ini fiksasi, ini mobile. Ya, jangan salah pegang, jangan di sini, atau diem juga nggak boleh. Ya, pegang. Kita mau pegang metacarpal palang, maka kita pegang proksimalnya, fiksasi, dan mobile di distalnya. Distal metacarpal palang ya, nih di sini, bukan di sini, harus di sini. Kita mau pegang jari-jari, kita aproksimasi proksimal, ya, atau kita mau per segmen. Ini kalau saya pegang ini mau mobilisasi apa? Metacarpal palang digiti 2. Kalau saya pegang di sini, saya mobilisasi interpalang digiti 2. Ya, kalau saya pegang di sini, maka interpalang distal digiti 2. Ya, kalau saya mau yang ini, nggak mungkin saya di sini, tuh, rusak ini. Ya. Oke, ke lower extremity. Pasifnya bisa lakukan fleksi ekstensi, pung, saat turunnya pegang bawah. Jangan sampai begini ya. Dia bisa jeduk dan kamu buat cedera. Pull. Oke. Hati-hati untuk adduksi. Karena apa? Bisa terjadi cukup pada puksa. Kalau abduksi sih masih aman-aman aja. Itu pun sesuai dengan derajatnya ya. Oke. Terus ini fleksi ekstensi juga. Bahkan kalau kita begini kan kita dapat sampai ke ankle-nya kan. Oke. Clear. Selanjutnya apa? Pasif termasuk di dalamnya terang ya. Rotasi terang ya. Kalau rotasikan terang kayak begini tuh. Rotasi terang itu penting untuk inhibisi spastik. Kan udah pediatri udah dapat kan? Beda sih. Oke. Rotation. Leg. Rotation. No. Leg stretch. Ya, rotation. Clear? Dan lagi. Lalu kita akan ngomong tentang bagaimana melakukan transfer. Oke. Apa beda mobilisasi, transfer, dan ambulasi? Sudah jelasin belum? Mobilisasi, perbedaan. Nuha, punya ide? Abra, oke, berarti udah jelasin, Dar? Udah Pak, tadi juga Alif udah on mic, kayaknya Alif mau ngomong mungkin. Gak kelihatan Alif on mic. Saya minta Nuha aja dah. Nuha, apa bedanya mobilisasi, ambulasi dengan apa tadi? Mobilisasi dan transfer. Transfer sama itu ya Pak, ambulasi ya Pak. Boleh deh. Halo, ayo. Kalau Dari dan ke. ambulasi itu, kalau maksudnya bukan jalan, maksud saya berpindah gitu. Kalau transfer itu, maaf Pak, salah kebalik. Kalau transfer itu dari dan ke, jadi transfer itu berpindah. Kalau ambulasi itu bergerak gitu Pak. Gerak tuh gimana? Bukannya semua adalah pergerakan. Oke, clear. Catat ya. Semua sifatnya pergerakan adalah namanya mobilisasi. Ya. Orang yang nggak bergerak kita bilang imobilisasi. Jelas? Pokoknya apapun itu, coba kamu mobilisasi aktif, pasif, itu mobilisasi. Ya.
latihan LM itu mobilisasi. Ya. Kerangka semuanya adalah mobilisasi, mobile, intinya mobile, bergerak. Oke. Apa itu transfer? Transfer adalah perpindahan posisi tanpa jarak. Contohnya apa? Posisi tanpa jarak. Supine to sit. Dari telentang ke duduk. Supine to side lie. Dari supine ke miring. Ya. Kan di situ-situ aja kan. Sitting to standing. Dari duduk ke berdiri. Clear ya, transfer ya. Or from bed to the wheelchair is transferring. Sedangkan ambulasi kita bilang berjalan dengan jarak. Kalau naik kursi roda apa? Contohnya. Kursi roda. Alif. Menurut saya masih ambulasi, Pak. Kalau misalnya kursi roda cuma begini. Jadi kita akan tulis ambulasi dengan wheelchair. Grade-nya apa? Ambulasi mandiri. Nanti kamu subnya dengan pola jalan antalgic gait, dengan pola jalan circumdactic gait, dengan pola jalan hip hiking gait. Yang kedua, ambulasi dengan walker. Tetap ambulasi namanya. Ya. Makanya di situ detail banget. Ambulasi dengan quadripod, ambulasi dengan tripod, ambulasi dengan cane, ambulasi dengan apa nih? Axial curve, ambulasi dengan wheelchair. Ada lagi, ambulasi dengan bantuan caregiver. Kebayang pasiennya dipegangin, ya? Ambulasi didampingi oleh caregiver, artinya ada caregiver tapi nggak megangin. Ya, detail banget. Nah, itu kita asas dan kita akan jadi target. Contoh kemampuan, sit to squat. Jongkok kemampuan nggak? Kemampuan, susah. Ya. Nah, pasien stroke akan mengikuti itu. Kita nanti semua di ujiannya misalnya kemampuan pasiennya apa? Kemampuan pasiennya sit to stand, mampu sit to stand. So next step akan ngapain? Nabil kira-kira sit to stand udah kemampuannya, mandiri. Sit to stand ya Pak? Udah sit to stand, kemampuan selanjutnya apa? Ini kemampuan untuk melakukan berjalan. Oke. Sebelum berjalan kita melakukan namanya standing balance dulu. Ya, sudah standing balance apakah berjalan? No, stepping, melangkah. Oke, sama seperti supine to sit. Kemampuan selanjutnya apa kira-kira, Lela? Supine to sit berdiri. Seimbangan butuh, Pak. Smart. Oh, Oke. Kita kasih saya 3 fase dari kemampuan dari awal. Nanti lanjutin sama Afisa lalu Nahdia. Tadi saya udah review sedikit. Yang dari duduk ke berdiri, Pak. Dari awal banget. Oh, yang ini Pak, yang terlentang dari tidur ke miring gitu, Pak. Coba, bicaranya yang benar, bahasanya. Dari duduk ke berdiri. Oh, Ya. salah Pak, maaf. Dari terlentang. Supine. Apa Pak? Supine. Supine Supine lying to side lying. Side lying. Ya. Oh, Afisa. Supine to side lying. Dari side lying ke duduk, Pak. Oh, Duduk bilang yang benar. di pinggir kasur. Supine lying to sit. Lying to sit. Sitting position. Smart. Sit. Nahdia. Sitting position. Dari duduk ke berdiri, Pak. Oke, bahasanya yang benar yuk. Oh, sit to stand. 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 Sit to stand. Sederhana.
Di antara keduanya ada balance, ya, balance duduk. Lalu dari sit to stand, Ismi apa lagi? Balance, Pak. Stepping. Balance. Habis itu stepping. Dari stepping, Lutfia ngapain lagi? Berjalan. Stepping. Habis stepping, Lutfia? Yo. Nggak kedengeran. Safitri, sorry Lutfia nggak kedengeran. Dari stepping, walking, very good. Habis walking, ngapain lagi? Dian, Huria? Habis walking, running. Nggak kedengeran, hidupin dulu. Apa ya? Tadi dulu. Hidupin dulu mic-nya. Habis walking, Pak. Ya. Running bisa, Pak. Boleh. Ripka, kira-kira habis walking mau ngapain lagi kamu? Ripka mana ini hilang? Ripka, where are you Ripka? Suaramu hilang. Halo Ripka. Halo Pak, iya. Habis walking mau ngapain kira-kira? Walking to jongkok Pak. Itu the moon. Enggak walking dong, berarti standing to squat. Ya, stand to squat. Vanessa, ada lagi nggak? Fungsional. Kalau loncat bisa nggak sih Pak? Jump. Very good. Ruth, ada lagi nggak? Dari loncat ya Pak? Kemampuan fungsional. Oke, udah deh Pak. Udah semua masa. Safira bangkunya kayak bangku gamers loh. Seru deh. Maaf Pak, punya adik saya Pak. Nggak apa-apa sih, ngapain aja. Iya, ini Pak, beraktivitas Pak. Iya, apa itu beraktivitas? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Apa ya Pak? Endurance ya gak Pak? Endurance aja Pak. Kan habis dia jalan. Endurance. Kemampuan endurance selain itu. Sinara apa? Menurut kamu kemampuannya? Muscle strength-nya Pak. Ada lagi nggak? Oke, sip. Heldo. Kemampuannya itu apa lagi Heldo? Ini orang bisa jalan nih. Hello. Dari suaranya. Dinda. Ini kedengeran. Oke, saya bebaskan semua. Kira-kira apa lagi yang belum? Ayo, kasih ide. Pernah berpikir tentang steering? Naik turun tangga? Apalagi climb, jalan di yang menanjak? Nah, itu fungsional. Nah, nanti kamu harus lihat banget. Kalau pasiennya banyak problem dan berkata belum bisa apa-apa, mungkin kamu akan, ini tinggal ditambahin. Tapi nanti satu saat kamu akan tahu pasien yang, ini loh bagus banget ya, mau diapain lagi ya. Nah, kita akan assessment. Dari mulai pola jalannya, halusin pola jalannya sampai benar. Oke. Nah, kemampuan ini, baik konsep saya belum ngomongin how to-nya ya. Karena kalau konsepnya nggak matang, nanti nggak jadi. Kemampuan ini semua adalah pemahaman kamu tentang bergerak normal. Sama lah, mungkin di anak juga kayak gitu kan. Kemampuan bergerak normal, ya kan? Nah, dan apa namanya sekuensisnya, urutannya. Oke, di depan saya ada Clara, Nabila, Viola. Ulangi dari yang tadi, proses urutannya. Clara, ulangi proses yang tadi. Dari supine lying, side lying. Oke, Nabila.
Dari set lying to sit position. Oke, Viola. Sitting to stand. Oke, Bayu. Stand to stepping. Balance dulu, Pak. Nabila. Apa Pak tadi? Nabila Putri. Stepping to walking. Oke, Alivia. Stepping to walking. Walk to running, Pak. Oke, Safitri. Walk to jumping, Pak. Oke, Lela. Walk to naik tangga tuh stairs. Staring. Lucia. Walk to endurance, Pak. Endurance. Inas. Walk to squat. Walk to jump. Walk to climbing. To climb. Kaina. Clear to climb. What? Nggak kedengeran. Ruth. Udah. To sport bisa, Pak. Sport, back to sport. Oke. Atau lagi yang belum diangkat, yang sifatnya fungsional. Sport ini fungsional, tapi nggak semua orang sport. Oke? Back to sport is part, other part. Afisa. Satu lagi yang belum diucapin apa tadi? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, habis. Ayo, apa lagi yang belum? Ayo, ingat. Stand to squat, Pak. Stand to squat. Stand to squat, Pak. Very smart. Stand to squat. Ada satu lagi yang khusus Indonesia. Apa itu? Stand to ground. Apa? Artinya apa? Apa sih namanya? Duduk di lantai ya, Pak? Oh. Ya, selanjuran di lantai. Ya enggak? Itu fungsional enggak? Itu penting loh untuk Indonesia. Ya. Banyak yang nggak bisa sampai sekarang. Dia nggak bisa duduk di lantai karena bangunnya susah. Others, yang lain lagi. Worshipping, praying by specific posisi sholat. Atau agama-agama yang lainnya. Mungkin ada posisi-posisi tertentu. Ya, atau kneeling. Oh, kita belum sebutin kneeling kan? Kneeling functional. Straight functional. Kneeling. Lalu apa? Quadruped. Crawling. It is hard, very hard. Ya, crawling is very hard. Susah. Functional, very functional. Ya, or tadi belum diomongin juga prone position, tengkurap. Prone position. Banyak nggak bisa tengkurap. Ya, nah di kamu harus ke konsep seperti itu. Gangguan saraf pusat itu harus seperti itu. Bisa apa ya? Pasien saya bisa apa? Ya? Next step-nya apa? Jangan lagi kamu begini. Siapa aja sih yang di grup udah di grup neuro tadi? Ini siapa? Atau siapa lagi? Saya, Alivia Azahra, Viola, Nurul, Dian, sama Deul, Pak. Sip. Oke. In many cases itu pasien-pasien itu meloncat fase. Ya. Belum bisa standing balance, dia sudah maunya walking. Oke. Semua pasien dan semua keluarga dan caregiver dan orang-orang setiap ketemu orang stroke nanya apa? Udah bisa jalan belum? Benar nggak? Whatever pola jalan. Padahal saat fasenya diloncati itu jalannya kacau. Nah, buat fisioterapis ini yang saya harus virusi. Kamu harus tahu stepping dari mobilisasinya. Kalau belum bisa standing balance, no stepping. Ngerti? If you cannot in sitting position, jangan sit to stand. Paham? Nanti banyak latihan untuk preparation-nya. Ya, preparation buat standing kita bisa lakukan posisi supine lain ada. Ya, banyak. Ada pertanyaan? Saya mau praktek.
Sampai sini kebayang konsepnya ya, apa yang kita mau kerjakan ya. Ini udah, tentang bawa ini, bandar ini. Ambil bandar ini. Bandar ini. Ini, oke? Taruh sana aja. Oke, kebayang? Kita mau ngapain, maka kita akan melakukan sekuensis kemampuan geraknya. Nanti ada komponen-komponennya. Alma, please di-share untuk video ya. Tugasnya tonton, komen, like if you want to like. Ya. Tentang motor control, biar kamu kebayang apa sih komponen yang mau dikerjakan. Kalau kamu tahu tentang misalnya konsep mobility, apa yang komponennya, maka kamu akan kejar komponen mobilitas itu apa aja. Saya sudah share waktu sebelumnya, tapi kalau kamu lihat mungkin kamu bisa noting. Pasien saya nggak punya apa nih, ini. Oke? Nanya di situ boleh, silakan. Ada yang bertanya? Pertemuan selanjutnya nanti kita ngomong tentang how to-nya ya. Tapi sampai sini clear dulu. Patologi clear, TBI, stroke, meningitis, clear. Urutan clear, clear. Yang saya belum masih doubtful adalah tentang kamu bisa bedain antara pusat dan perifer. Saya masih belum percaya, saya belum recall. Tolong dibaca lagi teorinya. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Alma kita absen yuk. Oke, Pak. Semuanya on cam dulu yuk. Faras di saya belum